Saya Felisa dari jurusan Akuntansi semester 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dua hal, yaitu berbagai hal ataupun komponen tentang pendapatan nasional. Dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Saya akan terlebih dahulu mempresentasikan tentang berbagai hal ataupun komponen tentang pendapatan nasional. Ada 5 komponen yang mencakup ke dalam pendapatan nasional, yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua adalah produk domestik neto, yang ketiga adalah pendapatan nasional, yang keempat pendapatan perorangan, dan yang terakhir adalah pendapatan disposable ataupun dikatakan sebagai pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Pertama-tama kita akan mengetahui tentang produk domestik bruto terlebih dahulu. Produk domestik bruto adalah total nilai ataupun harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu ataupun biasanya dalam waktu 1 tahun. Adapun beberapa hal penting yang mencakup ke dalam produk domestik bruto antara lain produk domestik bruto ini mencakup ke dalam barang akhir, sedangkan barang setengah jadi tidak dimasukkan ke dalam komponen produk domestik bruto. Adapun maksud lainnya itu barang akhir adalah barang yang tidak mengalami proses produksi lebih lanjut dan tidak untuk dijual lagi. Dan adapun perkataan lain bahwasannya barang jadi adalah barang yang siap ataupun dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang masih harus mengalami proses produksi lebih lanjut. Dan yang kedua adalah produk domestik neto, adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan ataupun pemakaian barang-barang modal. Yang ketiga adalah pendapatan nasional. Adalah pendapatan dari keseluruhan pemilik faktor produksi selama berlangsungnya barang produksi dan jasa dalam waktu 1 tahun. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang didapat ataupun dihasilkan berupa utang dan gaji. Adapun pendapatan hak lain atas hak milik yaitu berupa sewa, bunga, dan pendapatan transfer. Dan pendapatan disposable ataupun pendapatan yang siap untuk dibelanjakan adalah pendapatan yang benar-benar siap untuk dibelanjakan berupa barang dan jasa, yaitu pendapatan bersih setelah dikurangi pajak langsung, yaitu pajak penghasilan ataupun PPh. Dan materi yang kedua adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dalam suatu perekonomian dalam barang produksi dan jasa. Dapat kita ketahui bahwasannya pertumbuhan ekonomi ini lebih condong bersifat ke dalam perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya dapat diukur dengan data produk domestik bruto ataupun pendapatan output per kapita. Seperti yang kita ketahui, ada 3 komponen yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama adalah akumulasi modal, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk, dan ketiga adalah kemajuan teknologi. Dan di dalamnya juga mencakup ada beberapa faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia,
Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah budaya. Yang kelima sumber daya modal. Dan yang terakhir adalah inflasi. Jadi inti dari kedua materi ini adalah saling berhubungan antara pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi jika diketahui dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses produksi yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Begitu juga dengan pendapatan nasional. Jadi kedua materi ini saling berhubungan satu sama lain. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Jadi sekian untuk presentasi hari ini. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.